Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudaraku yang dirahmati Allah, tak lupa sebelum kita memulai dakwah ini atau membacakan kitab tauhid ini, ya, kita berdoa dulu kepada Allah, ya, agar kita ditambahkan ilmu dan diberikan rezeki yang halal, juga iman kita, amal kita yang diterima. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Ini ada dalam riwayat Ibnu Majah, ya, nomor 925 dalam Sahih Ibnu Majah. Kemudian kita masuk ke kitab kita ini, ya, kitab tauhid, pemurnian beribadah kepada Allah, masuk ke bab 18. Judulnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dapat memberikan hidayah kecuali dengan kehendak Allah. Ya, bab yang lain, bab yang sebelumnya itu bab 17 itu syafaat. Ya, syafaat itu hanya milik Allah, tidak ada milik selain makhluknya, ciptaannya. Ya, kecuali yang orang sudah diberi izin untuk memberikan syafaat, ya. Syafaat yang pertama kali diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya. Waktu yang lalu sudah kita jelaskan. Sekarang kita lanjutkan ke bab 18. Bab ini merupakan bukti kewajiban bertauhid kepada Allah, karena apabila Nabi SAW sebagai makhluk termulia dan yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah tidak dapat memberi hidayah bagi siapa yang beliau inginkan, maka tiada sembahan yang hak melainkan Allah yang memberi hidayah bagi siapa saja yang dikehendakinya. Ya, jadi berkaitan, ya, bab-babnya ini berkaitan. Dalilnya firman Allah dalam surat Qasas, ya, Al-Qasas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Surat Al-Qasas, ya, surat ke-28 ayatnya ke-56. Ya. Nabi sendiri tidak bisa memberi hidayah kepada siapapun yang dia cintai, bahkan kepada orang, kepada pamannya yang begitu banyak, ya, mendukung dakwah beliau, ya, mendukung dakwah beliau, sayang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Begitu dia mau wafat, Nabi mengatakan, ya pamanku, katanya gitu, ya. Makanya kan Abu Thalib, ya. Ucapkanlah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah agar aku
bisa membantumu atau menjadikan hujah ucapanmu ini, syahadatmu ini di hari kemudian. Ya. Kemudian dia mau mengucapkan, dia lihat si Abu Lahab dulu nih, dan teman-temannya itu. Kata Abu Lahab, ya Abu Thalib, tidakkah kau takut dengan agama nenek moyangmu? Akhirnya nggak jadi lagi. Terus Nabi kita Muhammad SAW mengajak Abu Thalib, pamannya ini, untuk bersyahadat. Ucapkanlah ini agar menjadi agar aku dapat membantu di akhirat kelak. Sampai berkali-kali, ya. Tapi dia selalu ragu, selalu takut, padahal dia yakin bahwa agama yang dibawa ponakannya ini adalah agama yang benar, agama yang diridhoi Allah. Tapi karena Allah nggak bisa memberi hidayah kepada pamannya, kepada orang yang dia sangat cintai, ya udah akhirnya dia wafat, ya, pada saat dia dalam kondisi kafir, ya. Kemudian dijelaskan dalam hadis yang lain bahwa neraka yang paling ringan adalah nerakanya Abu Thalib. Jadi dia masuk neraka. Yang paling ringan itu dijelaskan juga bahwa telapak kakinya, hanya dibakar telapak kakinya saja, ya, kena api neraka itu cuma telapak kakinya, dalam jempolnya itu otaknya melepuh atau mendidih. Bayangkan tuh api neraka, luar biasa. Yang panasnya itu dijelaskan bahwa 100 kali lipat panasnya api dunia. Api dunia aja kalau kita pegang, kita coba gitu ya, lilin misalnya kita pegang, melepuh, kita kebakar, gitu kan. Tapi nggak sampai otak kita ya. Tapi kalau api neraka, jempolnya yang kena atau telapak kakinya yang dibakar, otaknya mendidih. Itu seringan-ringan api neraka, yaitu nerakanya Abu Thalib pamannya. Gitu. Padahal dia sangat membela agama, ya, sangat meyakini bahwa itu benar. Tapi itulah tadi, hidayah itu datangnya hanya karena Allah, bukan karena dakwah siapa-siapa, bukan, apalagi Nabi aja nggak mampu, ya, apalagi kita. Jadi kalau kita berdakwah kepada orang, pada siapapun, ya, kita hanya mendakwahkan dengan cara yang baik. Kalau dia mau, ya alhamdulillah, ya, itu hidayah dari Allah, ya. Tapi kalau dia nggak mau, ya sudah, yang penting kita sudah menyampaikan, karena tugas kita lah yang mengerti agama untuk menyampaikan ini. Kata Nabi, sampaikanlah walaupun satu ayat, ya, gitu. Jadi ya ini merupakan dalil, ya, untuk kita menyampaikan kepada teman-teman kita, pada saudara kita, istri, anak-anak kita, suami kita, agar apa yang kita ketahui, ya, kemudian kita amalkan. Yang utama itu kita amalkan, ya, baru kita ajarkan kepada orang lain. Kalau kita cuma mengamalkan mengetahui doang, tahu doang, nggak diamalkan, nah itu akan menjadi hujah juga buat kita, bahaya itu, ya. Dalam riwayat yang lain kata Nabi, begitu dia di Mi'raj kan, ya, dia melewati neraka, ada orang yang di dalam neraka itu ususnya terbuyar, ya. Dia ngeliling-keliling itu, ditanya kenapa orang itu. Nah, dia katanya sering menasihatin orang untuk berbuat baik, ya, tapi dia sendiri nggak melakukannya. Dia punya ilmu, ya, bisa nasihatin orang, tapi dia tidak melakukannya, ya. Saya berlindung kepada Allah dan kita berlindung kepada Allah agar kita, setelah kita belajar memahami ilmu, kemudian kita amalkan dulu yang utama itu, minta kemudahan dari Allah. Kemudian baru kita terangkan kepada orang, baru kita ajak orang-orang yang terdekat kita dulu, ya, untuk melakukan amal tersebut dengan cara yang baik. Nah, saudara dirahmati Allah, diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Ibnul Al-Musayyab bahwa bapaknya berkata, tatkala Abu Thalib akan meninggal, datanglah Rasulullah SAW kepadanya, dan saat itu Abdullah bin Abu Umayyah serta Abu Jahal berada di sisinya. Maka beliau bersabda kepadanya, ya amikul, la ilaha illallahu kalimatan uhajju laka biha indallah. Ya. Artinya, wahai pamanku, katanya seperti itu, ya. Ucapkanlah la ilaha illallah,
satu kalimat yang dapat aku jadikan bukti untukmu di hadapan Allah. Nah, ini hadisnya yang saya jelaskan tadi ya. Tapi dia tidak mampu mengucapkan itu. Kemudian tetapi disambut oleh Abdullah bin Abu Umayyah dan Abu Jahal. Dia selalu mengucapkan ya. Kemudian Abu Jahal dan Umayyah, apakah kamu membenci agama Abdul Muthalib? Lalu Nabi SAW mengulangi sabdanya lagi. Akan tetapi mereka berdua pun ikut mengulanginya. Ulang-ulang kata-katanya, kata-kata yang tadi itu pula. Maka akhir kata yang diucapkannya bahwa dia masih tetap pada agama Abdul Muthalib dan enggan mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la astaghfiranna laka malam unha anka. Artinya sungguh akan aku mintakan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang. Tapi Nabi tetap memintakan ampunan, ya, keringanan kepada pamannya Abu Thalib ya. Sampai bila aku tidak dilarang, kata Nabi, seperti itu. Lalu Allah menurunkan firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 139, ayat 113 ya, Quran surat At-Taubah ya, surat ke-9 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma kana lin-nabiyyi wallazina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin. Artinya tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik. Nah, ini dalilnya dilarang bahwa kita mendoakan orang-orang musyrik ya. Dilarang. Maksudnya orang musyrik yang sudah wafat ya, yang sudah meninggal. Tapi kalau orang musyrik yang masih hidup, boleh kita doakan. Doakan hanya untuk ya Allah berikanlah dia hidayah, hanya itu, tidak lebih. Tapi kalau sudah meninggal nggak perlu didoakan lagi, nggak boleh, haram hukumnya. Ya. Dan ayat ini turun 2 kali di Madinah dan di Mekah. Yang pertama di Mekah ya, karena pada saat itu Nabi tetap mendoakan ya. Sekali lagi surat At-Taubah ayat 113 ini merupakan dalil bahwa kita tidak boleh mendoakan orang-orang kafir ya yang telah meninggal. Tidak boleh mendoakannya, haram. Ya, apalagi ikut menguburkan juga nggak boleh kita mendoakan. Ikut sih boleh ya, tapi nggak boleh mendoakan. Tapi kalau dia masih hidup, kita boleh mendoakan dia agar dia mendapatkan hidayah dari Allah. Ya, itu aja. Karena hanya Allah yang memberikan hidayah, yang mampu memberikan hidayah. Sedangkan Nabi utusannya, kesayangannya, Nabi yang paling Allah cintai ya daripada semua Nabi, dia tidak bisa memberi hidayah. Saudaraku dirahmati Allah, dan mengenai Abu Thalib Allah menurunkan firman-Nya dalam surat berikut ini ya. Surat Quran surat Al-Isra ya, kalau nggak salah ini. Ayatnya ke-15 ya. Penggalannya saja ini ya. Auzubillahi samiul alim minasyaitonir rajim. Innaka la tahdi man babta walakinnallaha yahdi may yasha. Nah, ini penggalannya surat Al-Isra ayat ke-15. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya. Ya. Jadi sekali lagi ya, saudara yang dirahmati Allah, tugas kita hanya berdakwah ya. Masalah hidayah itu urusan Allah. Jadi jangan cuma hidayah ya. Ya, kita harus mengamalkan juga ilmu yang kita dapat itu. Kemudian fawaid dari bab ini ya. Yang pertama itu adalah tafsir ayat sesungguhnya kamu Muhammad tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Ayat ini merupakan bahwa hidayah masuk Islam hanyalah di tangan Allah saja.
tiada seorang pun yang dapat menjadikan seseorang menepati jalan kebenaran, ya, jalan ini ya, kecuali dengan kehendaknya, dan mengandung bantahan terhadap orang-orang yang mempunyai kepercayaan bahwa para nabi dan wali dapat mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, sehingga diminta untuk memberikan ampunan, menyelamatkan diri dari kesulitan, dan untuk kepentingan-kepentingan lainnya. Ya, karena ada beberapa aliran ya mengatakan Nabi mampu memberi hidayah, mampu memberi pertolongan, tidak mampu memberi ampunan, enggak. Ya. Hanya Allah, itu semua milik Allah. Itu ya. Lagi ya, hidayah itu ada dua. Yang sering disebut hidayah taufik, ya, atau hidayah dilalah ya, atau dolalah ya. Al-Maidah ayat 5 ya. Setelah rahmat Allah ya, kandungan yang ke-1 tadi. Yang kedua sekarang tafsir ayat, tiada sepatutnya bagi nabi serta orang yang beriman untuk memintai ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik. Nah, kan? Surah At-Taubah ayat 113. Ayat ini menunjukkan bahwa haram hukumnya memintakan ampunan bagi orang-orang musyrik, dan haram pula berwala. Ya. Artinya mencintai ya, orang musyrik, memihak, membela, itu wala ya, dilarang itu kepada mereka, kepada orang-orang musyrik. Jadi kita harus membencinya, harus mengingkarinya, karena Allah benci, karena orang kafir itu musuh Allah. Nah, kita harus memusuhi apa yang dimusuhi Allah, dan kita harus mencintai apa yang dicintai Allah. Yang dicintai Allah ya para nabi, para orang yang bertakwa. Nah, kita cinta kepada dia karena Allah, dan kita benci juga karena Allah. Nah, itu satu iman bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, tafsir ayat Taubah tadi ya. Kemudian kandungan yang ketiga, masalah penting sekali, yaitu tafsir sabda beliau, ucapkanlah la ilaha illallah, berbeda dengan yang dipahami oleh orang-orang yang mengaku berilmu. Masya Allah ya. Maksudnya, tafsirannya ialah diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan apa yang menjadi konsekuensinya, yaitu memurnikan ibadah kepada Allah dan membersihkan diri dari ibadah kepada selainnya. Ya, maksudnya selainnya seperti malaikat, nabi, wali, kuburan, batu, pohon, setan, dan lain sebagainya. Gitu, ya. Ini penting masalahnya ya, dijelaskan di sini tafsir sabda beliau, ucapkan la ilaha illallah ya, berbeda dengan yang dipahami oleh orang-orang yang mengaku berilmu. Jadi tafsir ayat ini mengatakan diyakini dalam hati, ya, diucapkan dalam lisan, dan diamalkan apa yang menjadi konsekuensinya. Konsekuensinya ya kalau kita mengakui la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, ya beribadahlah hanya kepada Allah, nggak boleh kepada siapapun. Ya, yaitu memurnikan ibadah kepada Allah saja dan membersihkan diri dari ibadah kepada selainnya. Seperti ibadah kepada malaikat, ya, kepada wali, kepada kuburan, kepada batu, kepada nabi, ya, apalagi setan dan lain sebagainya, itu nggak boleh ya. Syirik besar ya. Kemudian saudara rahmat Allah, kandungan berikutnya yang keempat, yaitu Abu Jahal dan kawan-kawannya mengerti maksud Nabi SAW tatkala beliau masuk dan bersabda kepada pamannya, ucapkanlah la ilaha illallah, karena itu celakalah orang yang salah pengertian dengan Abu Jahal tentang asas utama Islam. Ya. Abu Jahal ini laknatullah ya. Yang kelima,
kesungguhan dan usaha maksimal Rasulullah SAW kepada paman beliau untuk masuk Islam. Ya. Karena Nabi ingin sekali ya pamannya itu masuk Islam, karena dia banyak membela Islam. Tapi Allah nggak kasih hidayah. Ya, makanya kita beruntung ya, kita dapat hidayah sejak lahir ya. Itu. Tapi taufiknya belum tentu nih. Ya, baru dapat hidayah doang, hidayah ke Islam. Ya, tinggal mencari, yaitu taufik dari Allah. Ya, mencari ilmu untuk beribadah dengan benar. Ya, dari Al-Quran dan Sunnah serta yang dipahami oleh para sahabat. Ya, gitu ya. Yang kelima, kesungguhan dan usaha maksimal Rasulullah SAW kepada paman beliau untuk masuk Islam. Itu tadi sudah. Yang keenam, bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwa Abdul Muthalib dan leluhurnya menganut Islam. Nah, itu dalilnya tadi ya, sudah dijelaskan ya. Yang ketujuh, Abu Thalib tidak diberi ampunan oleh Allah ketika Rasulullah SAW meminta ampunan untuknya. Bahkan beliau dilarang. Nah, kalian, sungguhnya aku memintakan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang. Ternyata dilarang dengan surat At-Taubah tadi ya. Kata Allah, tidaklah sepatutnya bagi nabi, orang-orang yang beriman memintakan ampunan kepada Allah bagi orang-orang yang musyrik ya. Al-Baqarah surat At-Taubah 113 ayatnya ya. Makana lin nabiyyi wallazina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin. Dan firman yang lain tadi ya, saya bacakan di awal, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Artinya sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang kamu kasih, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya. Ya, kandungan yang ke-8. Bahaya bagi seseorang jika berkawan dengan orang-orang berpikiran dan berperilaku buruk. Nah, ini bukan dalil juga ya. Kita dilarang bergaul dengan orang yang berperilaku buruk karena kita akan ketularan. Kalau kita mau bergaulah dengan orang-orang yang baik, yang berperilaku baik ya, yang rajin ke masjid, yang rajin dengan tulabul ilmu ya. Karena kita akan ketularan ya. Ketularan yang baik. Yang ke-9, bahaya mengagung-agungkan leluhur dan orang-orang yang terkemuka. Nah, tidak seperti Abu Jahal dan Umayyah tadi ya, mengagung-agungkan leluhurnya. Tidakkah kamu mau menghilangkan agama Abu Thalib? Misalnya bapaknya ya, kakeknya. Bapaknya Abu Thalib itu namanya Abu Thalib juga. Tapi nama aslinya itu Syaibah ya, Syaibah. Jadi banyak sih nama Abu Thalib itu ya. Ini Abu Thalib yang ini nih yang membela agama ini ya. Dia pamannya. Ya artinya pamannya Nabi ya. Gitu. Kakak bapaknya gitu. Jadi nama kakeknya dulu kakeknya gitu ya, namanya Abu Thalib juga. Ya kan, Abu Thalib. Terus dia ke Madinah membawa Syaibah ya, Syaibah. Itu nama aslinya, kemudian dinamakan Abu Thalib juga karena Abu Thalib membawa sering membeli budak, karena Syaibah ini dibonceng oleh pamannya, dibonceng oleh Abu Thalib, maka disebut Abu Thalib. Jadi budaknya Abu Thalib. Gitu. Nah, Abu Thalib inilah yang dapat mimpi Syaibah ini ya, dapat mimpi
untuk menggali sumur Zam-Zam yang sudah 500 tahun terpendam oleh suku Zurhum ya, karena dikuasai oleh suku Uza'ah ya gitu. Jadi yang pertama kali kan cikal bakal suku Zurhum ya, termasuk turunan Nabi Ismail di situ gitu. Karena Nabi Ismail menikah dengan suku Zurhum ya, cikal bakalnya itu terbentuknya kota Mekah ya. Karena ada sumur Zam-Zam. Kemudian suku Zurhum berkuasa tuh selama 500 tahun. Kemudian diseranglah oleh suku Uza'ah. Maka sebelum dia kabur karena kalah, diuruklah sumur Zam-Zam itu. Jadi selama 500 tahun juga dia berkuasa, nggak ada minum airnya dari luar. Tapi setelah terjadi peleburan ya, akhirnya singkat cerita suku Zurhum berkuasa lagi ya, karena berdasarkan sejarah itu akhirnya ya itu dari keturunan Abu Thalib itulah ya mendapatkan mimpi untuk menggali sumur itu ya. Ini udah saya jelaskan di Syarah Nabawiyah ya gitu. Gali akhirnya ketemulah sumur Zam-Zam sampai sekarang nggak habis-habis gitu. Kan digali oleh Abu Thalib itu ya, yang namanya Syaibah. Nah, sedangkan dia waktu itu kan baru punya anak satu namanya Al-Harith. Gitu. Kemudian dia bernazar kalau saya punya anak 10 saya akan korbankan satu. Nah, di antaranya itu anaknya anaknya itu adalah Abdullah, bapaknya Nabi. Dan Abu Thalib juga namanya ada di situ. Termasuk Hamzah ya kan, termasuk Abbas, termasuk yang lain-lainnya itu ya. 10 kurang lebih itu anaknya ya. Yang 4 wafat pada saat kafir, yang wafat sebelum dia diutus jadi nabi ya. Kemudian yang 2 hidup di zaman Nabi, yang 4 hidup di zaman Nabi, yang 2 kafir, yang 2 masuk Islam. Yang kafir itu ya itu Abu Jahal dan Abu Thalib pamannya yang sayang kepada Nabi. Lalu Abu Lahab itu luar biasa jahatnya ya. Gitu. Yang masuk Islam Abbas dan Hamzah. Gitu. Paman Nabi itu ya. Gitu. Itu panjang lebar saya sudah jelaskan di Sirah Nabawiyah. Yang ke-9 atau yang ke-8 ya. Bahaya bagi seorang jika berkawan dengan orang-orang yang berpikiran perilaku buruk sudah tadi. Yang ke-9 bahaya mengagung-agungkan leluhur, ini juga sudah. Ini ke kandungan yang berikutnya, nama besar mereka inilah yang dijadikan orang-orang jahiliyah sebagai tolak ukur kebenaran yang mesti dianut. Ya, nama besar. Dan nama besar kalau kafir nggak ada gunanya juga ya. Seperti Fir'aun kan namanya besar kan. Dia mengaku Allah. Ya, Namrud juga seperti itu. Yang ke-11, hadis tersebut mengandung suatu bukti bahwa amal seseorang dilihat dari akhir hidupnya. Sebab seandainya Abu Thalib mau mengucapkan kalimat syahadat, niscaya akan berguna bagi dirinya di hadapan Allah. Ya. Jadi yang dinilai Allah itu adalah akhir hayat dia. Ya. Walaupun dia rajin, ibadah segala macam bengek ya. Baca Qur'annya luar biasa, sedekahnya luar biasa. Ternyata di akhir hayatnya dia melakukan kesyirikan. Ada orang yang luar biasa. Dalam hadis ceritakan ini, ada orang yang beramal soleh ya, sehingga surga itu tinggal 1 jengkal lagi. Tapi di akhir hayatnya dia akan masuk neraka. Dan seperti itu ya. Jadi jangan bangga kita dengan amal kita yang selama ini kita lakukan. Ya, bisa jadi kita ria, bisa lagi kita ujub, apalagi kita ujub ya. Ada nilai di mata Allah. Gitu. Banyak contohnya kan. Jadi ada orang yang beramal soleh dari sejak balik sampai dia sejengkal lagi masuk surga, tapi dia wafat di akhir hayatnya masuk neraka. Ya.
Ulama menafsirkan bahwa hadis ini bahwa orang itu adalah riya dalam ibadah, ujub dalam beramal, ya kan, sum'ah. Jadi semua amalnya nggak ditolak ya gitu. Nah, riya itu merupakan kesirikan ya, kesirikan yang kecil gitu. Kemudian ada juga orang yang beramal buruk selama hidup, bukan selama hidupnya, dia amalnya buruk tuh membunuh, maling, melacur, segala macam, bengek. Tapi di akhir hayatnya dia udah sejengkal lagi masuk neraka, dia wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Itu kehendak Allah. Gitu. Banyak kasusnya itu. Seperti misalnya orang yang membunuh 99 bahkan sampai 100 orang ya. Dia membunuh 99 orang, dia minta bertanya kepada ahli ibadah. Nah, ahli ibadah, apakah Tuhanmu akan mengampunin aku? Kenapa masalahmu? Aku sudah membunuh 99 orang katanya. Apakah aku masih bisa bertobat? Kata ahli ibadah ini, waduh banyak sekali, mana bisa. Udah bunuh 99 orang. Gitu. Karena dia ahli ibadah bukan ahli ilmu ya. Makanya ahli ilmu dengan ahli ibadah itu lebih tinggi ahli ilmu. Akhirnya apa? Ahli ibadah itu bilang nggak bisa, kesel, dibunuh sekalian. Matilah, jadi lengkaplah dia 100 gitu. Akhirnya ini orang bertemu lagi dengan seorang ahli ilmu ya. Dia bertanya, wahai Fulan, aku sudah membunuh 99 orang, sekarang genap 100. Aku tuh mau tobat, apakah Tuhanmu akan memberi tobat? Kata ahli ilmu ini, karena dia orang pandai, berilmu, juga ahli ibadah. Beda dengan ahli ibadah tanpa berilmu gitu ya. Bisa aja ibadahnya tertolak kan gitu. Kata ahli ilmu ini, siapa yang melarangmu bertobat? Mintalah, tobatlah kepada Allah, tapi dengan syarat. Katanya, kamu jangan tinggal di daerah ini, karena di daerah ini banyak orang gak benar. No, hijrahlah ke daerah sono, katanya, ke daerah sebelah. Di sana banyak orang-orang bertakwa. Setelah tobat, hijrah dia. Begitu dia mau hijrah, wafat. Belum sempat beramal tuh. Ya. Malaikat berebutan. Malaikat rahmat ini punya aku. Kata malaikat rahmat, dia sudah tobat. Kata malaikat azab, iya dia baru mau tobat, tapi belum melakukan amal, katanya, dia milikku. Makanya turun wahyu Allah, coba ukur kemana dia lebih dekat, itulah tempatnya. Ternyata diukur lebih dekat ke tempat yang dia akan tuju, tempat yang dia tuju tersebut ya, tempat dia mau bertobat itu. Ternyata dia masuk ke surga. Gitu. Ya. Ada lagi kasus lagi, seorang pelacur memberi minum anjing, ya kan, dengan ikhlas. Ya. Itu dia datang ke sumur, dia minum, begitu naik ke atas, ternyata anjingnya kehausan. Dia turun lagi ngambil air, kasihin ke anjing. Dan anjing itu termasuk jenis binatang yang haram ya. Tapi wanita pelacur itu, dia mau taubat itu. Akhirnya dia wafat. Ya, wafat karena belum melakukan amal ibadah. Dia wafat. Akhirnya dia masuk surga. Hanya dia belum beramal apa-apa ya, baru ngasih minum anjing dengan ikhlas, dia wafat dan masuk surga. Makanya kita beramal itu harus ikhlas karena Allah, bukan karena siapa-siapa, apalagi riya ya gitu. Ikhlas karena Allah dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ulangin lagi ya. Hadis tersebut di atas mengandung satu bukti bahwa amal seseorang dilihat dari akhir hidupnya. Sebab seandainya Abu Thalib mau mengucapkan kalimat syahadat, niscaya akan berguna baginya. Kemudian yang ke-12, perlu direnungkan betapa beratnya hati orang-orang tersesat itu untuk menerima kalimat tauhid, karena dianggap sebagai sesuatu yang tak bisa diterima oleh akal pikiran mereka. Sebab
dalam kisah tadi disebutkan bahwa mereka tidak menyerang Abu Thalib kecuali supaya menolak untuk mengucapkan kalimat tauhid. Padahal Nabi SAW sudah berusaha semaksimal mungkin dan berulang kali memintanya untuk mengucapkannya. Oleh karena kalimat tauhid ini sudah jelas maknanya dan besar konsekuensinya menurut mereka, maka cukuplah bagi mereka dengan menolak untuk mengucapkannya. Makanya kalau orang selalu berbuat syirik ya, banyak berbuat keburukan, kezaliman, ya sulit ya untuk mengucapkan kalimat yang mudah sebenarnya, la ilaha illallah. Tapi berat, nggak bisa mengucapkannya. Ya, makanya kita berlindung kepada Allah agar Allah mudahkan ya lisan kita, ya hati kita, ya tubuh kita ini untuk mengamalkan kalimat la ilaha illallah ya. Nggak cuma di mulut, ya di hati dan diamalkan, ada konsekuensinya gitu. Ya, jadi tauhid ini penting sekali buat diri kita ya. Jangan sampai kita istilahnya melakukan hal yang sebenarnya itu syirik ya. Seperti misalnya ada sekarang ini kan salawat ya. Salawat syirik tuh. Sallallahu ala Muhammad ya. Seterusnya itu. Ada lagi yang lupa saya juga ya Robbibi itu ya. Ya Robbibi Mustafa Balil Maghasidana. Nah, itu yang syirik ya. Karena apa? Karena dia minta kepada kedudukan Nabi ya. Gitu. Enggak boleh. Itu salawat yang syirik ya. Tapi sering diucapkan di masjid-masjid. Ya Rabbi bi Mustafa wa bil Maghasidana. Terusnya situ ya. Ya, kita berlindung kepada Allah agar kita tidak melakukan hal-hal yang syirik tersebut. Ya. Ya. Itu saja ya yang bisa saya sampaikan dalam bab ke-18 ini. Nanti kita akan lanjutkan ke bab 19-nya ya. Tentu saja kebenaran itu datang dari Allah dan kebodohan itu datang dari diri saya sendiri ya. Karena kebodohan saya memang, karena minimnya ilmu saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada antum semua. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.